Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah raya, ibadah hari Minggu ya, bersama-sama dengan teman-teman dari seluruh Indonesia juga. Kita bersyukur ya bahwa kita terus berjalan ya, makin lama makin kuat. Kalau terang, Tuhan bilang dari rembang tengah hari, dari matahari terbit sampai rembang tengah hari, maksudnya sampai terang yang menjadi lebih terang. Ya, itulah kasih karunia. Jadi kasih karunia itu kita alami secara pribadi. Kelimpahan kasih karunia. Sama-sama katakan kelimpahan. Ya, kalau kita mau dengar yang malam hari ini tadi disampaikan oleh Pastor Lian ya, bahwa saya membayangkan memang terus seperti dikatakan, kita nih dari kandang domba yang berjalan di dalam rute naik ke bukit ya, rute di mana ada rumput-rumput hijau ya, makan rumput di dalam perjalanan, rumput hijau, dan makin lama makin naik, kembali lagi di rute yang sama ya, dan maju lagi seperti tangga putar ya, tangga putar lama-lama semakin tinggi ya, semakin berlimpah ya, menerima tuh semakin penuh, semakin bertumbuh. Nah, bahasanya ya, jadi bertumbuh secara pribadi di dalam kasih karunia. Ya, kita nggak usah dengerin orang yang berkata misalnya gini, kenapa beritanya kasih karunia terus? Nggak usah didengar, saudara. Karena kasih karunia ada pribadi Yesus. Itu yang harus kita dengar. Di tengah-tengah dunia yang gelap, yang kelam, yang nggak ada kabar baik, yang ada kabar busuk, kabar negatif, kabar-kabar yang menakutkan, gelap, ya, kita mendengar kabar baik, sama-sama kabar baik. Ya, kabar baik hanya ada di dalam Injil. Good news, gospel. Ya, Injil itu gospel, good news. Kabar baik. Ya, Injil hanya ada Injil kasih karunia, yaitu Injil Kristus, Injil damai sejahtera. Ya, Paulus bilang itu Injilku. Oke, karena Paulus adalah rasul pemberita kasih karunia. Beritanya pengampunan dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Kita bertumbuh di dalam itu. Saudara dan saya tidak menganggap remeh hal itu, karena itu kunci nanti kita dengar ya. Jadi kenapa terus menerus? Ya, domba makan terus menerus adalah rumput hijau. Sama-sama katakan rumput hijau. Gembala agung kita membawa kita tadi perjalanan menuju puncak pengharapan, namanya Hatikvah. Hatikvah ya, puncak pengharapan. Ya, nyanyian lagu apa tuh? Lagu kalau kita Indonesia Raya lagu apa tuh? Lagu kebangsaan. Nah, itu tikvah ya, Hatikvah. Hatikvah ya, itu pengharapan, hope. Ya, dan kita berjalan tiap hari ya, makan rumput hijau, tambah naik ya. Kita kalau mau maju, kita udah diajarkan, kita mengucap syukur. Ya, perut kita kenyang. Dengan artinya hidup kita kenyang, dipuaskan. Balik lagi, nggak apa-apa, saudara. Mulai lagi. Ya. Dan domba-domba itu semakin lama semakin, kalau yang kecil lama-lama jadi besar. Ya, bulunya yang nggak ada lama-lama jadi bertumbuh. Amin. Ya, jadi bersyukur aja. Itu mengalami peningkatan. Sama-sama katakan peningkatan. Ya, kalau kita belajar dari orang Israel, berjalan bersungut-sungut aja. Nggak kemana-mana, saudara, kalau bersungut-sungut. Ya, putar-putar, wandering katanya Pastor Fit ya. Bertanya-tanya, berkelana, keliling padang gurun. Nggak kemana-mana. Ya, hanya karena kesombongan, saudara. Hanya ada bersungut-sungut itu kesombongan sebenarnya. Ya, nggak bisa melihat Tuhan itu begitu baik. Ya, dia hanya melihat dirinya sendiri. Bahkan kita tahu tragedinya ya. Kok Aser, Deber, Adonai, Naasek. Ya, di Gunung Sinai, di kaki Gunung Sinai malah nantangin Tuhan. Ya, segala yang kau perintahkan kami bisa lakukan, Tuhan. Jangan perhitungkan kebaikanmu saja kepada kami. Karena selama perjalanan hanya kebaikan Tuhan. Bukan karena mereka layak. Malah ditentang, malah ditolak hal-hal seperti itu. Pekerjaan Tuhan yang sudah selesai, janji Tuhan, ya apa, kebenaran iman, kebenaran hadiah yang Tuhan janjikan kepada bapa leluhur mereka, marah bersungut-sungut,
Bersungut-sungut dikasih mana, bersungut-sungut dikasih air, bersungut-sungut dikasih burung puyuh, bersungut-sungut. Tapi Tuhan terus ya membuka pewayan-pewayan baru sampai tragedi ya, karena menyombongkan diri. Nanti kita lihat ya. Tapi kalau kita sederhana saja, saudara, dengan rendah hati. Yang perlu kerendahan hati ternyata ya untuk masuk Kanaan. Perlu rendah hati, menerima maksudnya. Rest, masuk rest itu kan dibilang berjuang untuk masuk enter rest Tuhan, tempat perhentian Tuhan. Berjuangnya apa? Ya rendah hati, terima. Menerima apa? Menimpa kelimpahan kasih karunia. Sama-sama katakan kelimpahan kasih karunia. Ya, kebenaran hadiah. Kita terima, namanya juga dihadiahkan. Cuma-cuma terima. Ya, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Itu terima, saudara. Ya, makanya kita akan reign in life. Reign in life, dosa tidak akan berkuasa. Kalau kita berkuasa dalam hidup, penyakit tidak berkuasa, kemiskinan tidak berkuasa. Ya, semua kegelapan musuh-musuh tidak berkuasa. Seperti kita nyanyikan tadi ya, Tuhan di pihak kita, bukan melawan kita. Kita lebih daripada pemenang. Amin. Ya, kita sambil berjalan, kita akan melihat bagaimana dosa nggak berkuasa. Tadi saya bilang, kalau kita reign in life, sama-sama katakan, kalau kita reign in life, dosa nggak berkuasa. Bagaimana kita reign in life? Yang menerima. Bukan kerjakan ini, kerjakan itu, tidak kerjakan ini, tidak kerjakan itu. Tetapi menerima kelimpahan kasih karunia. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Ya, firmannya jelas. Firmannya tegas. Tidak akan, ya tidak akan dikuasai oleh apa? Oleh dosa. Dosa ini bukan bahasa, bukan kata kerja ya, noun. Kata benda. Kamu tidak dikuasai oleh penyakit. Kamu tidak dikuasai lagi oleh kemiskinan, tadi saya bilang. Ketakutan, rasa bersalah, kecanduan, siklus kekalahan, stres, khawatir, gelisah, nggak bisa tidur. Stres tubuhnya, pikirannya khawatir aja. Hatinya cemas, gelisah. Dibebaskan, saudara. Ya, dikatakan tidak dikuasai sama itu semua karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Berarti kalau di bawah hukum Taurat dikuasai itu semua. Kenapa? Karena hukum Taurat kudus, benar, adil, betul. Tuhan yang berikan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Tuhan yang tanam, betul. Tapi kalau kamu makan, kamu mati. Tuntutan, penghukuman, kamu mati. Kenapa? Kamu pasti langgar. Salah satu, salah semua. Oh, tapi Pak, saya orang cukup baik kok. Saya nggak pernah berzina, saya nggak pernah membunuh. Saudara, kalau saudara udah khawatir, salah satu, salah semua. Kalau saudara gagal satu hal, salah seluruhnya. Saya nggak berzina, tetapi saya menipu, misalnya bohong. Saya berzina juga jadinya. Itu yang diperhitungkan di bawah hukum Taurat. Mengabaikan satu, salah kepada seluruhnya. Padahal seluruhnya itu ada 10 perintah Allah yang besar, ada 613 hukum, aturan, peraturan, ketetapan di bawahnya. Dan firman Tuhan tadi katakan, nilai setitik rusak susu sebelanga. Salah satu, salah semua. Jadi di mata Tuhan, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi gimana dong Pak solusinya? Ya butuh juru selamat. Itulah juru selamat. Ya, yang dikatakan tetapi di bawah kasih karunia. Ya, jadi di bawah kasih karunia ada penebusan. Ada pendamaian. Kita orang berdosa didamaikan oleh darah. Nah itulah kita balik lagi dari kandang nih, jalan lagi, makan dari awal lagi, kita tambah kuat dong. Sama-sama ya, tambah kuat ya, tambah segar, perut kenyang gitu ya, tambah terang. Gak apa-apa, jalan terus, balik lagi, maju lagi. Amin. Saudara, reign in life. Karena di puncak itu adalah puncak pengharapan. Orang sederhana kok makan aja.
Ya Pak, jangan makan rumput hijau terus. Nggak bisa. Domba kalau dikasih stik, dikasih makanan lain, capcay masih bisa kali. Dikasih rawon gitu atau makanan lain, ya nggak bisa, saudara. Domba makannya rumput hijau. Amin. Jadi semua hal-hal yang buruk tidak berkuasa. Saudara mau? Saya mau. Ya kita nggak perlu bilang, wah Pak, ini Injil kemakmuran atau Injil apa? Injil kemakmuran, Injil mujizat kesembuhan, itu sesat tuh. Orang sakit yang dia ngomong begitu, kalau sakit ke dokter juga, saudara. Kalau parah dioperasi juga. Kenapa? Ya kalau memang dari Tuhan, ya jangan harapkan kesembuhan dong. Ya terima aja sampai mati gitu. Kalau nggak punya uang, nggak punya bisa bayar uang sekolah misalnya, atau kontrakan rumah, atau sewa rumah, atau beli rumah, ya mau sebesar apapun, ya teriak-teriak juga, apalagi kalau sakit. Ya jadi saudara, kita itu kelimpahan kasih karunia, terima. Kita di bawah kasih karunia, terima. Kita menerima hadiah kebenaran, terima. Sama-sama kan, saya terima. Tuhan di pihak kita kok, nggak mungkin menahan. Ya, jadi start lagi selalu semakin kuat nih saudara. Kenapa? Makin banyak yang kita makan, ya, yang mengalir dalam tubuh kita. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku sebagaimana aku ada sekarang. Tuh Paulus bilang, sekarang nih aku ada nih karena kasih karunia nih. Ya tadinya dia apa? Tadinya dia teroris. Saulus ya, pengejar orang-orang Kristen, pembunuh, memenjarakan orang-orang Kristen, menganiaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang gitu sendiri. Ya. Di bawah hukum Taurat, Paulus sendiri bilang, aku orang yang paling berdosa. Di bawah hukum Taurat, Paulus sendiri yang bilang, hukum yang mestinya menghidupkan aku malah membunuh aku. Di bawah hukum Taurat, dia melakukan hal-hal yang dia nggak mau lakukan bahkan. Tapi sekarang dia bilang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Itulah pertumbuhan, saudara. Itulah pertambahan. Gimana Pak? Ya kita, Tuhan Yesus bilang, ya praktek. Work out. Kristus adalah kesehatan saya. Saya miliki jantung Kristus, misalnya work out. Bisa contoh-contoh praktis. Di toilet aja saya bilang, Tuhan terima kasih, saya bisa buang air misalnya. Saya memiliki ginjal Kristus. Saudara, semua tersedia. Nggak punya uang, nggak punya itu, apalagi saudara. Ya, saya memiliki suplai Tuhan. Tuhan kaya, rela menjadi miskin, supaya saya yang miskin menjadi kaya. Kita kekurangan apa? Sehingga menjadi berkat. Tidak sia-sia. Makanya Paulus bilang ini. Terus. Sebaliknya dari sia-sia ya. Berarti tidak sia-sia. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Siapa mereka semua? Rasul-rasul yang lain. Dia menyebut dirinya rasul prematur. Ya, karena tapi sebaliknya dia diajar Tuhan sendiri dengan tubuh kebangkitan Yesus. Dia menulis 2/3 surat-surat di dalam perjanjian baru. Tapi bukan aku, dia bilang. Bukan aku. Nah inilah kata kuncinya. Ya, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kasih karunia Allah yaitu Yesus yang mengalir di dalam aku. Amin. Saudara, itulah kedahsyatannya. Tuhan mengerjakan dari dalam keluar. Bagaimana kita nggak bertumbuh, bertambah, lebih berhikmat, lebih sehat, lebih segar, lebih kuat? Pak, jangan janji-janji gitu Pak, itu terlalu tinggi, nanti orang kecewa loh. Ya karena nggak percaya orang kecewa. Karena bimbang orang nggak menerimanya. Karena ntar pegang, ntar lepas, ntar pegang, ntar lepas. Percampuran, bingung. Kenapa nggak menerimanya? Karena riba, kembali lagi.
Dosa jadi berkuasa, Kristus tidak berefek karena mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat lagi. Kebenaran diri, fokus diri. Sederhana, simple. Ya terimalah. Amin. Ya, lihat Kisah 20 ayat 32. Rasul Paulus bilang ini, "Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya." Kita diserahkan kepada firman kasih karunia-Nya. Ya, di dalam tangan Bapa, Tuhan, di dalam tangan kasih karunia Yesus yang berkuasa membangun kamu. Sama-sama kan, kasih karunia yang berkuasa membangun saya. Dibangun, saudara. Bukan dihancurkan. Mana ada ya hidup di bawah kasih karunia, hyper grace, license to sin tuh, cheap grace tuh. Hidup orang ngawur tuh. Kehidupan orang rusak tuh gara-gara pengajaran itu. Itu tipuan dari jurang neraka, saya katakan. Oleh orang-orang agamawi yang menentang akan Kristus. Kalau bahasanya Galatia, terkutuklah tuh. Double curse. Yang memberitakan Injil yang lain. Ini bukan Injil yang lain. Injil kasih karunia memang namanya. Baca aja di Alkitab. Memang Injil Kristus dikatakan. Injil damai sejahtera. Yang berkuasa, memiliki power untuk membangun kita. Membangun anak-anak kita. Dan membangun keluarga kita. Membangun roh, jiwa, tubuh kita. Membangun keuangan kita, kesehatan kita, segala aspek, segala area, segala dimensi, segala spektrum hidup kita dibangun. Siapa yang bangun? Tuhan. Bukankah kita bait Roh Kudus? Bait Allah? Siapa yang memperintah? Siapa yang membangun? Ya, bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya, disanctified, dipisahkan tuh. Ya, kudus itu dipisahkan, saudara. Amin. Luar biasa ya. Luar biasa. Ya. Jadi word of grace itu, firman kasih karunia itu membangun. Kita growing. Ya, kunci kunci masuk ya hidup berkemenangan ini jangan boleh lupa. Kita boleh start lagi dari awal ya. Roma 8 ayat 1. Ini saya selalu bilang, ayat ini adalah absolut mutlak. Nggak pakai tapi, nggak jangin. Koma, tapi. Jadi kalau orang koma, tetapi, itu yang awal itu salah jadinya. Kalau Tuhan bilangnya demikianlah sekarang. Sama-sama katakan sekarang. Sekarang ya sekarang. Dalam dispensasi waktu kasih karunia ini, kita di bawah kasih karunia, Yesus sudah mati bagi kita. Bangkit bagi kita. Duduk di sebelah kanan Allah bagi kita. 2000 tahun yang lalu. Ya, tidak ada penghukuman. Now there is no condemnation. Tidak ada lagi penghukuman. Buat siapa? Bagi mereka, bagi saya, bagi saudara yang ada di dalam Kristus Yesus. Inilah hukum roh yang memerdekakan kita di hukum dosa dan hukum maut. Kalau ayat 2-nya kita nggak usah lihat ya. Biarin aja. Inilah yang memerdekakan, saudara. Yang membuat kita tadi menerima, bertumbuh, bertambah, grow. Dan ya tetap rendah hati. Kita jangan berkata gini, udah tahu lah Pak Melki. Ada teman saya dulu kan, baru ngomong tentang kasih karunia, baru ceritain tentang salib. Ya kayak gini katanya. Karya Yesus sempurna. Nenek gue juga tahu, dia bilang. Dia sebut tuh, nenek gue juga tahu sambil ngetawain. Tapi sementara pendeta itu khotbahnya apa? Keselamatan bisa hilang. Neneknya yang mana yang tahu? Sudah, jangan digentarkan sama yang kayak gitu-gitu. Tahu nggak? Keselamatan nggak bisa hilang. Kenapa? Karena tidak ada lagi penghukuman. Kematian, penghukuman sudah di belakang. Di depan kita berjalan di bawah kasih karunia, hanya ada kehidupan, kebangkitan, sukacita, damai sejahtera. Kasih Bapa yang terus berlimpah-limpah di dalam Kristus.
Yang percaya katakan amin. Itu growing. Sama-sama katakan absolut mutlak. Ya, ujungnya kalau kita terusin Roma 8 ayat misalnya 37 terusin ya ke bawah, kita lebih daripada pemenang. Seperti nyanyian tadi kan? Ya, tapi kalau percaya masih dihukum, keselamatan bisa hilang. Ya kembali lagi, Kristus tidak berefek. Saudara lihat, saudara melihat pewahyuannya, kita makan lagi rumput hijau dari awal nih, dari bawah lagi nih. Nggak masalah, bagi saya semangat aja. Ya, mungkin orang bertanya, apa alasannya kita dihukum, tidak dihukum lagi? Ya kita baca ayatnya, Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Yesus, oleh darahnya, ya udah selesai. Darah Yesus sudah dicurahkan. Ya, kita beroleh penebusan. Jadi kalau bisa hilang keselamatan, pikul salib lagi, nanti Tuhan mengejar dosa, menghukum lagi, nanti dihukum lagi, nanti dihukum sama bencana, sama penyakit, sama hal-hal buruk, sama rumah tangga hancur bahkan, sama apa lagi? Udah begitu banyak hal-hal buruk yang kita lihat, yang dialami oleh orang-orang Kristen bahkan. Yang menyebut dirinya Kristen minimal, yang punya nama-nama Kristen. Di mana penebusan? Karena nggak percaya penebusan itu adalah pengampunan dosa. Mutlak nggak? Sama-sama katakan pengampunan dosa. Katakan, segala dosa saya diampuni. Dan saya dibenarkan sepenuhnya. Sepenuhnya itu ya sepenuhnya. Ya. Menurut apa? Menurut kekayaan kasih karunia-Nya, bukan menurut kelayakan saudara, atau saudara baik atau nggak baik, atau berbuat ini atau berbuat itu, atau berpuasa, atau apapun lah. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang disebut agamawi, rohani. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya, menurut kekayaan Kristus. Seberapa berharganya itu anak domba Allah yang kita miliki, disembelih, yang darahnya tercurah, yang kekal terus mengalir di bawah kita nih. Kita dibawa air terjun darah Yesus. Itulah penebusannya. Itulah yang membuat yang dikatakan tadi, tidak ada lagi penghukuman. Bila kita bisa bilang ini, jangan dibalik ya saudara. Oh, saudara harus mengampuni dulu baru diampuni. Ya kan, doa Bapaknya bilang gitu, Pak. Ya itu sebelum salib. Setelah salib, kita mengampuni karena kita lebih dahulu diampuni. Sama aja, kita mengasihi bahkan semua orang, Bapak, karena kita lebih dulu dikasihi. Itu supply-nya dari Tuhan. Beda, saudara. Ya, berbeda jauh. Ya, jadi kasih karunia itu forgiveness of sin, ya. Nggak ada penghukuman juga. Alami secara pribadi. Sama-sama kan alami secara pribadi. Sampai benar-benar secara pribadi itu percaya gitu. Apa tuh? Diri teguh. Alami secara pribadi. Sama-sama kan alami secara pribadi. Jadi tidak takut gitu. Ya saudara, tidak takut seperti gitu. Tuhan tuh kenal kita sempurna, mengetahui kita luar dalam secara sempurna, tetapi tetap mengasihi kita sempurna. Dia tidak menghukum kita lagi itu bukan karena kita bebas, artinya udah kebal dosa, bukan. Justru karena kita gagal, tidak ada lagi penghukuman, baru ada artinya itu ayat. Ya, ada orang ini. Ya saya sih udah baik Pak Melki, ya sebenarnya dia bilang benar, udah nggak pernah begini, ada. Tapi tetap merasanya lebih baik dari orang lain mungkin. Merasa ya jadi kalau mau dihukum juga dikit-dikit lah. Oh, kalau saya enggak. Tidak ada lagi penghukuman, ya tidak ada absolut mutlak. Kenapa? Karena kalau Tuhan masih menghukum saya, nggak adil terhadap Yesus. Wah, Pak Melki sombong nih. Nyamain diri sama Yesus. Yang nyamain siapa, saudara? Tuhan yang bilang, kamu dan saya satu. Kalau di kayu salib dosanya dosa saya, dan kebenaran Yesus di kayu salib itu menjadi kebenaran saya, pertukaran di kayu salib, pertukaran ilahi, ya satu. Itulah hebatnya kasih karunia. Dengan cara itu, dengan hanya satu-satunya.
Ya kita alami secara pribadi, sama-sama karena alami secara pribadi. Itu kuasa kasih Tuhan. Ya, yang mentransformasi diri kita. Amin. Ya, kita nggak berkata gini, wah ini pengajaran gini nih, taruh dosa di bawah karpet semua. Nggak ada. Nggak bilang begitu, saudara. Kita nggak menaruh dosa di bawah karpet, ya, atau belaga nggak tahu gitu. Itu mah sama aja kayak Kaleb itu bilang, oh nggak ada raksasa. Ya ada, ya. Tapi kita terima no condemnation. Tuhan, saya orang berdosa, betul. Tapi saya adalah orang benar sekarang karena darah Yesus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Selesai. Dosa nggak berkuasa. Cuman masalah waktu aja. Ya itu manusia lama yang masih gaungnya masih ada, sudah mati. Ya kita ngomong terus aja, saya manusia baru, saya ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Masa cuma ngomongan doang, Pak? Tekad dong, tekad. Tekad balik lagi di hukum Taurat. Tekad saudara atau manusia itu hanya akan mengembalikan siklus kekalahan. Tapi kalau Tuhan, firman Tuhan, kebenaran, tidak berkuasa, ya tidak berkuasa. Gimana Pak? Bingung Pak. Tidak ada cantolan lagi. Ya, gimana nih mau jahatin si Melki? Dia tetap benar, dia tetap kudus. Dia adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dia akui, dia terima. Tuhan juga melihat begitu. Tuhan melupakan dosa dan kesalahannya. Dia percaya. Tuhan gak menghukum dia, dia percaya. Ya bagaimana? Iblis bisa menghukum kita. Kejahatan di sekeliling kita bisa masuk. Gak bisa. Tapi susah Pak. Gimana susah? Saudara cuma bilang, saya di dalam Kristus, saya di bawah kasih karunia, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Ya males Pak. Ya jangan males. Makanya diulang-ulang. Supaya apa? Karena manusia itu lupa, saudara. Itu fakta aja. Kenapa kita perjamuan kudus berulang? Untuk memperingati. Supaya jangan lupa. Bukan jangan ya. Ya memang kata jangan ya. Jangan take it for granted dong. Jangan menyia-nyiakan tadi. Menyia-nyiakan kasih karunia yang udah tersedia begitu mewah. Begitu luar biasa. Nah, jadi hadapi aja dosa, kegagalan apa dengan kasih Bapa. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, bukan menghukum diri. Ya, nanti kayak Yudas lagi menghukum diri. Waduh, dia sadar, katanya menyesal. Maka Yudas menyesal. Ya, aku telah menyerahkan orang benar, katanya. Dia tahu dia salah lagi. Terus bunuh diri. Terus dianggap apa? Tuhan alam gitu. Orang ada yang udah tergantung buat dia di kayu salib. Bahkan dosa semerah kirmisi, semerah kain kesumba dibuat putih seperti salju, seperti bulu domba. Kan ayatnya bilang gitu di Yesaya. Dosa Yudas, kalau dia percaya Yesus yang sudah tergantung buat dia nggak perlu gantung diri, saudara. Nah itu harus clear buat kita. Clear, se-clear-clearnya. Nah karena menyiksa diri, menghukum diri, menggantung diri bahkan, membunuh diri, itu adalah sikap pembenaran diri sendiri. Apa tuh? Kebenaran diri, bukan kebenaran hadiah. Kebenaran diri, bukan kebenaran hadiah. Kebenaran diri, bukan kebenaran hadiah. Amin? Ya? Jadi juga bukan mengabaikan. Emang gue begitu. Dulu saya ingat orang bilang, ya emang gue begitu, lu jangan rubah-rubah deh. Ya nggak begitu. Kita bertumbuh dalam kasih karunia. Amin. Ya, kita terima kelimpahan kasih karunia. Ya kita tahu kan, Roma 5 ayat 17 ya. Kita menerima kelimpahan kasih karunia dan kita deklarasikan Wahyu 12 ayat 11 bagian A. Ya saksikan firman kasih karunia. Ya, dan mereka mengalahkan musuh ya, iblis ya, yang mendakwa siang dan malam. Mendakwa ngapain sih Pak Melki? Nuduh-nuduh. Ya kan, jadi hati nurani kita terus punya hutang aja gitu. Well, gini kan kita udah sering dengar.
Kita utang misalnya 100 juta. Tuhan bayar, anggap aja 100 miliar. Overpayment kepada bank yang dimana kita utang. Sementara kalau kita nggak tahu beritanya bahwa Tuhan sudah bayar overpayment seperti itu, hati nurani kita kan tetap nuduh. Nah, iblis pakai itu. Kenapa? Sementara bukan lihat yang sudah bayar, lihat ke diri sendiri yang bikin utang. Nah, tapi gimana kita mengalahkannya? Dia bilang kita mengalahkan oleh darah anak domba. Darah anak domba bicara apa? Finish work. Anak domba telah disembelih, darahnya terus-menerus mengalir di atas kepala kita. Kita dibayar terjun darah Yesus, kan saya sering bilang. Membasuh dosa kita. Terus-menerus, continue, berkelanjutan, tidak berhenti sampai kekal. Dosa kita sudah dihapus terus-menerus. Ya, dan oleh perkataan kesaksian. Nah, inilah perkataan deklarasi kesaksian kita. Kamu mah orang pecundang, kamu mah orang kalah, kamu mah bodoh. Nggak bisa. Saya memiliki hikmat Kristus. Saya adalah lebih daripada pemenang. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Mau orang bilang sombong kek, mau bilang apa kek, kita di dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saudara, sudah lihat? Ya, kita kenyang kan dengan firman itu. Amin. Ya, darah anak domba. Ya, bicara dosa sudah dihapus. Inilah berita Injil yang diberitakan Paulus tadi. Injil kasih karunia itu. Pengampunan segala dosa, ya, dan dibenarkan sepenuhnya. Sama-sama katakan, pengampunan segala dosa dibenarkan sepenuhnya. Jadi seluruh berita apa yang diberitakan Paulus, yang dia bilang ini, aku hanya mau tahu dua hal katanya. Yesus dan Him crucified, dan karya salib Yesus, dan finish work. Pengampunan segala dosa, dan diampuni dan dibenarkan sepenuhnya. Ya, pengampunan segala dosa karena diampuni, ya. Ya, inilah yang membangun tadi, mentransformasi hidup kita. Ya, jadi datang aja. Ya, yang kita sering dengar ya, Yohanes 1 ayat 17-18. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Hukum Taurat apa? Mati, penghukuman, tuntutan. Ya, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang. Sama-sama katakan kita datang. Ya, datang itu singular. Ya, kasih karunia, kebenaran satu. Enggak dipisahkan. Ya. Hesed, ve, emet. Kasih karunia dan kebenaran. Kebenaran bicara apa? Kebaikan Tuhan juga. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya hesednya. Datang, pribadi kan? Ya. Jadi kita datang di dalam pelukan kasih karunia. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Nah, itu kan dijelasin kan, anak tunggal Allah siapa? Yesus yang ada di pangkuan Bapa, dari basem, dari pangkuan Bapa artinya terkasih. Dialah yang menyatakannya. Sudah menyatakannya dalam diri saudara dan saya. Luar biasa nggak? Luar biasa, saudara. Itu yang kita punya, itu yang kita miliki, itu yang kita nggak boleh digentarkan. Semakin kuat, semakin kokoh, semakin bertumbuh, berakar kuat di dalam itu semua, di dalam Yesus. Ya, ini baru pendahuluan ya. Nah, ini khotbahnya ini baru masuk. Haleluya. Ibrani 12 ayat 18-24. Perhatikan ya. Kan tadi kita bilang jalan seperti domba naik ke gunung, ke bukit pengharapan. Nah, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh. Berarti apa? Datang kepada gunung yang tidak dapat disentuh. Nah, ini Gunung Sinai nih. Nah, ini lagi cerita Gunung Sinai. Ya, bagaimana orang Israel malah melihat Tuhan di Gunung Sinai. Ko aser deber Adonai naase. Segala yang kau perintahkan pasti kami dapat lakukan. Makanya Tuhan bilang, naik Musa, dikasih 10 perintah Allah. Lihat ya. Perhatikan baik-baik. Ini dibuat dua kutub yang berbeda. Gunung Sinai, Gunung Sion. Gunung Sinai tidak dapat disentuh. Ya, nanti Gunung Sion, Yerusalem, Shalom datang di dalam pelukan. Terbalik ya udah ya.
kepada api yang menyala-nyala. Pantesan. Waduh, makanya orang Kristen bilang ini, ya, hidup orang Kristen tuh harus menderita loh. Saya udah alami. Wah, dianiaya. Udah kayak hidupnya kayak dibakar api aja gitu. Ini kita baca di dalam Perjanjian Lama. Bagaimana misalnya Nebukadnezar atau berusaha mau menganiaya Sadrak, Mesak, Abednego, dimasukin api. Ya pokoknya mau dibakar api, ya kan? Tapi orang Kristen hidup di bawah hukum Taurat, gerah terus ya, kepada kekelaman, gelap aja hidupnya. Ya, dark. Dikatakan ya. Orang dunia gelap, kita gelap. Wah, krisis ekonomi. Ya, secara keuangan mengalami inflasi, barang-barang mahal, demo di Prancis, lari ke Inggris. Nah, itu udah di daerah-daerah di Eropa terjadi gitu. Kekelaman, gelap, aduh nggak jelas, gelap. Nggak tahu nih, gelap. Gimana dagang? Wah, hese, gelap. Angin badai. Ya, arti apa? Orang kena bencana, kena juga bencana. Nggak tahu lah ya, bisa begitu tuh. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka mendengar memohon. Nih, yang didengar apa lagi? Ya ini orang kadang-kadang peniup sangkakala suka gitu tuh ngomong itu. Biar dihukum gitu. Bunyi suara yang membuat mereka mendengar memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Tuntutan, penghukuman. Kutukan. Kalau kamu nggak bayar perpuluhan, kamu dikutuk. Pantesan aja celaka, pantesan aja gini, nggak baca Alkitab sih. Baca Alkitab, doa, sepuluhan hal-hal yang luar biasa baik buat kepentingan kita. Dibalik jadi tuntutan. 20. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah. Tuh kan, jelas kan? Bahwa jika binatang pun menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Hidup seperti dilempari dengan batu. Dulu orang nggak ngerti. Kenapa? Karena dosa Pak Melki. Iya karena dosa. Tapi kalau karena di bawah hukum, karena dosa, ya hidup benar seperti dilempari batu. Saya bukan nuduh siapa-siapa ya. Coba kita lihat hidup kita masing-masing. Atau kita lihat hidup orang Kristen yang kita lihat. Waduh, kemarin saya baru dengar ya. Kenapa? Maka ada istilah gini nih. Saya lompat-lompat dikit ya. Kenapa ya orang baik matinya cepet? Wah, itu baik sekali itu pendeta tuh sama istrinya. Tapi kena serangan jantung. Makanya terus diputar balik ya. Kayak agama-agama kan bilang yang sama sebenarnya. Ya Tuhan lebih sayang kepada mereka. Mati muda lebih sayang. Anaknya mati lebih sayang. Bagi saya mah membingungkan. Karena Tuhan memberikan long life. Dengan kenyang, dengan satisfied. Dengan tubuh yang berkualitas, hidup yang berkualitas. Tapi hidup seperti dilemparin batu. Terus dia bilang gini, iya karena dia kudus sih. Tuh kalau orang yang gak benar, umurnya lebih panjang. Kalau orang yang hidupnya gini, kata balik-balik. Mazmur Asaf bilang apa? Hidup di tempat licin orang yang seperti itu. Ya iblis putar balik. Tapi kita udah dengar sekarang, hidup di bawah apa? Gunung Sinai. Ya, denger aja nggak tahan saudara. Hidup dilempari dengan batu. Ya, dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Hidup dengan ketakutan. Padahal kita tadi, I'm no longer slave to fear. I am a child of God. Di dalam kasih Bapa tidak ada ketakutan. Kita anak Bapa, Aba, Bapa. Nggak kerja sama dengan ketakutan. Tuhan nggak perlu ancam-ancam kita untuk datang kepadanya. Kalau diancam-ancam malah jauh, saudara. Ya, Musa aja yang adalah gambaran pembawa hukum Taurat. Tadi kan dia bilang kan, hukum Taurat diberikan melalui Musa. Ketakutan dan sangat gemetar. Ya tapi benar kan Pak? Kita kerjakan keselamatan dengan fear and tremble. Kalau kita work out, kita fear tremble-nya bukan karena
Karena ngerinya Gunung Sinai ini. Kita ngerinya gini, wih, saya butuh cuma 100 juta, dikasih 100 miliar. Gemeter, saudara. Waduh, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu baik. Itu fear and tremble karena kebaikan Tuhan. Beda, saudara. Ya, makanya dikatakan, nah sekarang lihat bedanya. Ayat 22, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Sama-sama katakan Sion. Tuhan sudah pindah gunung. Dari Gunung Sinai ke Gunung Sion. Ya, dari perbudakan ke anak. Sarah, Ishak. Kalau di Galatia bilang begitu. Ya, disebutnya kota Allah yang hidup, bukan mati. Tadi mati. Yang menyentuh binatang aja mati. Sekarang hidup. Allah yang hidup. Kalau kamu beri hidup dan berinya dengan segala kelimpahan. Itulah kasih karunia. Ya, Yerusalem surgawi. Yerusalem. Ya, Shalom, itu kota Shalom, kota damai sejahtera. Yang surgawi lagi. Yang dunia aja udah luar biasa, yang surgawi. Dan kepada beribu-ribu malaikat. Malaikat tugasnya apa? Udah melindungi saudara. Malaikat Tuhan berkemah sekeliling kita. Malaikat Tuhan turun naik bawa semua perbekalan surga buat anak-anaknya, membackup anak-anaknya. Kurang apa saudara dan saya? Nah, suatu kumpulan yang meriah, pesta arti. Saudara, kita kan tinggal aminkan, saudara. Dan kepada jemaat anak-anak sulung, tuh kita anak sulung, anak sering beri apa? 2 kali lipat berkat Tuhan, berkat Bapa. Yang namanya terdaftar di sorga, namanya udah tertulis, gak bisa dihapus. Ada Pak, dihapus nama. Yang dihapus itu yang tidak percaya. Kita percaya, kita anak. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Kita bema seat of Christ. Kita diberikan mahkota kemenangan. Bukan tahta penghakiman, penghukuman. Bukan, tahta kasih karunia. Ya, kepada roh-roh orang benar yang menjadi sempurna. Sempurna kenapa? Karena darah. Tadi kita udah dengar Efesus 1 ayat 17. Pendamaian. Jelas saudara, bacalah dengan kacamata salib Kristus. 24. Ya, siapa tuh orang-orang benar yang tak sempurna? Dan kepada Yesus, jelas kan? Kita menjadi pengantara perjanjian baru. Intercessor, pengantara. Yesusnya accepted nggak? Yesusnya diterima nggak? Yesusnya memiliki good works nggak? Pekerjaan yang selesai, yang sempurna nggak? Sempurna. Ya kita diterima, saudara. Itulah pengantara kita. Ya, kepada darah pemercikan. Darah Yesus yang berbicara lebih kuat dari darah Habel. Darah Habel bicara apa, Pak? Darah Habel bicara pembalasan. Ya kan? Dia dibunuh, ya, digebuk ke batu oleh kakaknya. Siapa? Esau lagi, Kain. Ya, yang nggak terima karena dia korbannya diterima, korban darah. Darahnya menuntut apa? Pembalasan, penghukuman, penghakiman. Kejar. Itu darah Habel, kita punya darah Yesus, sama-sama kata darah Yesus. Amin. Ya, kita memiliki darah Yesus yang bicara apa? Penebusan tadi. Restorasi. Kita bisa bilang, sakit aja saya bilang, kalau saya direstorasi 120% lebih baik. Pendamaian, saya nggak punya masalah dengan Tuhan. Tuhan di pihak saya, bukan menghukum saya. Berkat, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang kita sering dengar. Itulah seruan daripada darah Yesus yang lebih kuat. Jadi di atas tuh kasih karunia. Amin. Ya, jadi bagaimana dong Pak? Saya mau tuh increase. Saya mau bertumbuh tuh di dalam kasih karunia. Balik lagi ya, 1 Petrus 5 ayat 5 bagian B. Dan kamu semua, kita, ya, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kasih karunia tetap mengalir ke tempat yang rendah. Ya, rendah hati, jangan sombong. Terima. Jadi kalau orang bilang gini, oh saya harus kerja dulu, Pak Melki, jangan anggap enteng tuh kasih karunia, jangan anggap murah tuh. Terus apa?
Ya harus begini, harus begitu. Itu namanya bikin menghina justru. Siapa bilang kasih karunia murah? Murahan lagi. Kasih karunia itu tidak terbayar. Darah Yesus itu nggak bisa ada yang beli. Kok anak domba Allah itu, kalau kemarin tuh, Saudara Tiri, ibadah korban. Ya, wah aduh gede-gedean ya kan. Wah, sapinya 1,3 ton. Harganya udah berapa? 500 juta, nggak tahu lah ya, mahal-mahal. Sampai semiliar mungkin. Pak adu mahal. Yang kaya ya bisa beli. Sapi itu. Binatang kaki 4. Bisa beli. Yesus harga itu, saudara bisa beli? Kita nggak bisa beli. Kita hanya bisa terima cuma-cuma. Amin. Ya. Justru orang yang menolaknya itu yang sombong. Sama-sama katakan, untuk menerima kasih karunia hanya rendah hati. Ya menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah. Nama juga diberi hadiah, ya terima. Gampang dong Pak, emang gampang. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya belum pernah mendengar Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau menerimanya. Saya mau menerima tuh kasih karunia Juru Selamat. Saudara ikuti saya berdoa. Inilah kesempatan saudara. Ayo katakan ya, katakan sama-sama saya sekarang ya. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Yesus sudah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Saya menerima kelimpahan kasih karunia, kebenaran hadiah. Dengan rendah hati saya menerima. Saya boleh hidup dan memperolehnya dengan kemenangan. Ya, reign in life, berkuasa dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara diberkati? Amin. Ya, saya memberitakan bersemangat, diberkati, ya menyala-nyala. Ya, kita sudah dibasuh dengan firman yang hidup, ya, air yang jernih. Ya, kita menerima juga diseka dengan kain lenan halus, yaitu melalui perjamuan kudus. Mari siapkan perjamuan kudus saudara. Ya, apa yang Rasul Paulus katakan, yang apa yang aku teruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Kita terima sendiri dari Tuhan. Ya saudara, dimanapun saya berada, di rumah saudara, saudara terima sendiri dari Tuhan. Tuhan Yesus yang melayani saudara. Ya, pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku. Serahkan ya. Serahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita terima. Ya. Memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang, bukan memperingati dosa. Kehidupan buat kita. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Itu yang kita peringati. Benar-benar benefit. Ya, tubuh Kristus diremukan supaya kita utuh. Sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Kita desain, kita mengakui itu. Ditikam, keluar air dan darah kan tubuh Kristus, supaya dosa kita dihapus. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung penyakit dan sakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, seperti film di belakang tuh. Ya, jam 9 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 3 kegelapan. Ya, semua kutuk, semua murka, semua hukuman, semua penyakit, semua yang buruk yang mestinya menimpa kita diserap habis oleh Yesus. Hingga kita bisa rest, bersandar, ya, bergantung di dadanya. Kemurahan kebaikannya saja kita bergantung.
Sebagaimana Yesus di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian kita di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dibudakan, energik, dinamis. Ya, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. Ya, setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita ada Zoe Life, Zoe Cosmos, DNA Kristus. Kita ini seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat, prosper, good sukses. Itu bagi kita semua. Ya, kita makan aja nih daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut. Ya, tadi kita dengar ya, tidak ada lagi penghukuman. Ya, gandum terbaik diolesi butter, bau harum Kristus, madu dari gunung batu yang manis di tengah-tengah dunia yang gelap, yang pahit. Kita terima yang manis. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur, terima kasih Bapak. Ya, kepala sehat, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Terima kesembuhan. Ya, kalau jantung saudara bermasalah, katakan jantung Kristus, paru-paru Kristus. Ya. Dan sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa kita. Segala dosa kita dihapus. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Tuhan sudah melupakan dosa-dosa kita. Tidak mungkin pernah ingat, tidak mungkin diinput. Nggak menjadi sebab akibat gitu, nggak mungkin. Yang buruk-buruk nggak ada. Kita dibayar terjun darah Yesus, continue, berkelanjutan. Tadi kita udah dengar. Di bawah darah anak domba Allah. Ya, kita mewarisi. Sekarang udah dibayar target Tuhan, yaitu Kanaan buat kita. Tanah yang mengalir susu dan madu berlimpah. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, kita tidak bangun, kita tidak isi. Raksasa yang bangun tuh. Ya, kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Yang masa gunung, masa lembah, finansial, Tuhan berikan kepada kita. Ya, kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, semua yang manis, sukacita, pekerjaan roh, pengurapan, semua yang kita nggak tanam, kita yang memilikinya. Kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bencana tanah liat ini. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Itu firman-Nya. Nah, kita mewarisi dunia ini. Wealth and health di bawahnya. Kita mewarisi berkat Abraham. Abraham dikatakan, Abraham, kamu dibuat menjadi bangsa yang besar. Namamu masyhur, diberkati, menjadi berkat, memberkati orang yang memberkati kamu. Tuhan mengutuk orang yang mengutuk kamu. Oleh kamu setiap kaum di muka bumi berkat. Saudara, Abraham dan keturunan, kita ada keturunan Abraham. Mewarisi apa nih? Shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Panen raya besar, manifestasi berkat dari hujan akhir, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, warisan anak sulung, semua karisma, karunikan roh, semua janji, semua berkat sudah dibayar oleh Yesus, oleh darahnya. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara kita mengucap syukur, berterima kasih. Hanya Yesus ya yang menjadi sukacita kita dan sejahtera.